Salam sejahtera Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nicholas Sulian Kurais Butar-Butar ya, dengan program studi Sistem Informasi Angkatan 2024. Jadi pada kali ini di sini saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan hasil dari pengembangan mini project saya dengan tema sistem transaksi kantin IT Del atau Cafe Del Cafe. Jadi pada sistem kali ini itu dikembangkan dengan motivasi untuk menangani variasi masalah pada proses transaksi, di mana pelanggan itu seringkali memesan lebih dari satu item dan memerlukan fleksibilitas dalam metode pembayaran. Jadi solusinya itu yang saya tawarkan menggunakan kontrak spesifikasi yang ketat namun tetap fleksibel. Langsung kita ke bagian reviewnya. Di bagian review ini ada definisi proyek saya buat, yaitu sistem transaksi kantin IT Del, yang dimana itu adalah aplikasi berbasis command line interface atau CLI yang dirancang untuk mengelola pemesanan makanan dan minuman di lingkungan kampus Nitidel. Proyek ini itu bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sebuah spesifikasi umum dapat digunakan untuk berbagai aksi yang berbeda. Jadi sistem itu menerapkan pendekatan light definition, di mana logika pembayaran yang bersifat konseptual seperti QRIS atau cash yang baru didefinisikan secara konkret pada saat program dijalankan. Jadi implementasi. Kemudian di sini ada implementasi materi dari mini projectnya itu berdasarkan materi perkuliahan kita di pada minggu ke-10 atau week 10, yaitu interface, polymorphism, dan enumeration. Yang project itu mengintegrasikan konsep-konsep seperti construct based development, kemudian serve behaviors, non-instantable, method of riding, constructor overloading, binding, dan yang terakhir tuh ada di bagian enumeration, fixed option, array method, constant instance, dan terakhir final attributes. Kita langsung saja ke bagian kodenya. Di bagian kodenya itu kita pertama itu ke bagian tipe pemesanan. Di bagian tipe pemesanannya itu yang berperan ini sebagai penyedia pilihan data yang tetap untuk kategori menu. Jadi di sini itu ada konsep dari enumeration, yaitu fixed option, yang dimana menggunakan kata kunci enum ini itu untuk menentukan dua pilihan yang pasti, yaitu makanan dan minuman. Jadi hal ini itu mencegah adanya kategori seperti yang lain-lain lah di luar standar dari kantin. Kemudian itu di final attribute-nya itu setiap elemen yang ada di sini seperti makanan dan minuman itu secara otomatis memiliki atribut name dan ordinal atau urutan indeks dimulai dari 0. Kemudian ada konsep enumeration lagi, yaitu non-derivable, yang dimana enumeration itu bersifat final secara otomatis sehingga tidak bisa diturunkan lagi, atau sub-enumeration. Kemudian lanjut ke bagian pembayaran .java. Jadi pembayaran .java ini itu bertindak sebagai metode pembayaran atau kontrak spesifikasinya. Jadi di sini tuh menerapkan materi dari interface, yaitu constructual type, yaitu tipe data non instantiable yang tidak bisa dibuat objeknya secara langsung, yang bertindak sebagai kontrak bagi kelas lain. Kemudian ada share behaviors, yaitu interface ini tuh hanya menentukan apa yang harus dilakukan oleh proses si pembayar ini, bukan bagaimana melakukannya. Kemudian ada konsep dari si loosely coupled, yang dimana itu penggunaan interface yang memastikan sistem pembayaran itu tidak bergantung kaku pada satu kelas tertentu, sehingga kodenya itu lebih fleksibel. Kemudian kita lanjut ke bagian pesanan .java, yang dimana itu melalui materi konsep model dan overloading. Jadi di sini tuh berperan sebagai blueprint untuk setiap item menu yang akan dipesan. Seperti ada construct overloading, yang dimana mendemonstrasikan metode overloading. Terdapat lebih dari satu konstruktor yang dengan nama yang sama, tetapi memiliki daftar nama atau parameter yang berbeda. Kemudian ada encapsulation, yang dimana atribut nama menu ini dan harga diproteksi atau dilindungi agar hanya bisa diakses melalui metode getter, indicatornya sesuai dengan materi pada
project mini project kali ini. Kemudian ada di bagian QRIS bayar. Nah, di bagian QRIS bayarnya itu menggunakan uh, menerapkan materi dari implementation, yang dimana sebagai penyedia logika nyata dari instruksi yang ada pada interface yang si pembayaran tadi. Nah, di sini itu lanjutan dari implementasi pembayaran, melanjutkan dari si pembayaran tadi dengan menggunakan konsep method overriding, di mana kedua kelas melakukan overriding, yaitu mendefinisikan ulang perilaku metode pembayaran, proses pembayaran yang diwarisi dari interface si pembayaran. Kemudian ada menggunakan metode polymorphism yang menunjukkan cara pertama kali mencapai polimorfisme, di mana satu spesifik pembayaran dari proses pembayaran itu memiliki banyak implementasi yang berbeda, QRIS dan tunainya, sama seperti si cash bayar ini. Bedanya itu kalau di cash bayar itu kan dia bayar secara tunai, dan kalau di QRIS bayar itu dia bayar melalui QR code. Kemudian kita akan ke kantin.java. Nah, di sini tuh banyak sekali konsep-konsep materi yang saya pakai. Ada seperti Java Collection Array List, Late Definition atau Binding, Polymorphism, dan yang lainnya. Oke, jadi di kantin app.java ini yang terdapat pada driver itu sebagai pengendali utama dari alur aplikasi yang akan kita pakai nanti. Di sini ada menggunakan konsep dari ini collection, yaitu materinya itu menggunakan Java Collection atau Array List, yang menggunakan program itu menggunakan Array List untuk menyimpan daftar pesanan secara dinamis. Jadi dia bisa berulang-ulang sehingga lebih fleksibel daripada array biasa karena ukurannya bisa bertambah sesuai pesanannya pelanggan. Kemudian ada late definition, metode proses pembayarannya. Jadi pada metode proses pembayarannya itu sistem kan tidak tahu metode mana yang akan dijalankan sampai program benar-benar berjalan dan menerima input pengguna. Jadi disinilah fungsi dari late definition itu agar kita bisa memasukkan inputnya yang betul-betul berbeda dari alur yang lain. Kemudian ada polymorphism, itu sama seperti tadi, itu antara QRIS dan cash bayarnya. Dia itu bayarnya melalui QRIS atau bayar cash. Jadi variabel itu bertipe interface pembayaran yang dari tadi, yang digunakan untuk menampung objek dari si QRIS bayar dan atau cash bayar. Jadi ini untuk membuktikan bahwa interface itu juga mendukung dengan hubungan itu is a, yaitu pembayaran adalah dari si QRIS dan si cash. Oke, setelah saya menjelaskan ini, kita akan melanjutkan untuk mengcompile-nya. Di sini kita akan mengcompile terlebih dahulu. Oke, di sini sudah muncul itu kantin Atidel menu, yang dimana menu-menu itu ada bakwan, tempe, tahu, pisang coklat, PKL, dan yang lainnya. Jadi ketika pelanggan itu memesan misalnya tahu, kita pilih nomor 3, dan dia itu memesan lagi, dan pesanannya itu misalnya tahunya itu 2. Kemudian dia mau yang lain, misalnya mau minum, dia pilih 11, dan dia mau beli lagi Gabin. Kan jadi pesannya itu ada 4 item dengan 3 item yang berbeda. Di sini dia sudah selesai memesan. Kemudian ada daftar belanjanya itu, yaitu ada tahu 2 biji dan Gabin. Kemudian ada matcha, lupa tadi masukkan matchanya, jadi cuma 3. Di sini ada kita buat QRIS, jadi pada pembayaran itu masuk melalui QRIS.
Jadi nanti akan muncul QR code dan proses QRC itu menghasilkan QR code-nya 30.000 dan transaksinya selesai. Nah, kita akan mencoba untuk metode case. Di sini kita pilih menu yang 11, ya kita pesan lagi, kemudian tekan pesan. Oke, di sini dia akan bayar itu metode dengan case. Nah, sama seperti juga metodenya itu dia cuma membedakan alurnya. Jadi di alurnya itu yang pertama kan tadi ada QRIS dan yang kedua itu ada case. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil dari outputnya seperti ini. Nah, sekian dari presentasi implementasi dari mini project pada week 10 kali ini. Jika ada saya salah kata mohon dimaafkan Pak, dan terima kasih.